Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem informasi akuntansi dari bab 1 tentang sebuah tinjauan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mira Herawati, nomor induk mahasiswa saya 1022-2015, kelas C1 Akuntansi. Ada akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang, dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau juga membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. B. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasi informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan atau benar. Sistem informasi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan berbagai pemakai untuk mengurangi risiko saat pengambilan keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi ada 3. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. Peran sistem informasi akuntansi ada 5. Yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mengolah data transaksi tersebut. Yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa yang akan mendatang. Yang keempat, memberi pemakai atau pengambilan keputusan informasi yang mereka perlukan. Dan yang terakhir, mengontrol semua proses yang akan terjadi. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan, dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen. C. Ada sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. A. Tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. B. Batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. C. Subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. D. Hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat. E. Hierarki sistem. Hierarki sistem dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar disebut supersistem. Sistem yang lebih kecil disebut subsistem. F. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Di sini ada input, proses, dan juga output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaannya sistem. Ada jenis-jenis output ada 3. Yang pertama, output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Yang kedua, output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. 3. Output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem yang lain. Klasifikasi sistem ada 8. Yang pertama, sistem terbuka dan tertutup. Yang kedua, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan.
Yang ketiga, sistem berjalan dan konseptual. Yang keempat, sistem sederhana dan kompleks. Yang kelima, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak. Yang keenam, sistem sementara dan selamanya. Yang ketujuh, sistem yang ada secara fisik dan abstrak. Yang kedelapan, sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Model-model sistem ada fisik, naratif, grafik, matematika. Di sini juga ada bahasa sistem. Apa itu bahasa sistem? Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Tonton terus video selanjutnya ya guys. Bye-bye.